pindah di sini. Jadi teman-teman, aku mau cerita ini tentang podcast aja ya, karena cerita kita panjang. Dulu kopi kalian biar kita sambil ngopi. Ceritanya di sini, entah itu kalian percaya atau tidak, anggap itu cerita. Kalau kalian percaya, biarlah kalian mengambil sisi positifnya. Seperti itu ya teman-teman ya. Ceritanya ini kan bertepatan bulan 1 Syuro gitu ya. Nah, jadi aku mau cerita dulu tentang per 1 Syuroan apa segala macam gitu. Dulu aku mau cerita dulu sedikit tentang kehidupan aku. Dulu aku lahir di tanah Batak, besar di tanah Batak, dan maksudnya keluarga semua di tanah Batak gitu ya ceritanya. Nah, kita tutup di situ. Dan saya ingin merubah nasib dan saya pergi merantau ke Jakarta. Setelah di Jakarta dapat pekerjaan, pasti kita di dunia pekerjaan itu kalangan Betawi, Sunda, ada orang Papua, semuanya di sana. Nah, ceritanya saya itu punya teman orang Jawa. Orang Jawa ini tuh benar-benar baik banget. Dia sama seperti saya, benar-benar kayak 100% lahir di Jawa, besar di Jawa, sekolah di Jawa, dan merubah nasib datang ke Jakarta. Tetapi Jawanya dia itu benar-benar kental banget gitu loh. Benar-benar dia menjaga adat istiadatnya tentang Jawa. Nah, setelah itu kita berteman berlama gitu. Sewaktu-waktu saya pengen belajar tentang bahasa Jawa, sangat saya ingin belajar tentang makanan-makanan Jawa, terus adat-adat Jawa dan ritual-ritual Jawa gitu ya. Dan disclaimer dulu, saya pernah ke Jawa, benar-benar ngelihat ritual 100%, ngelihat ritual adat Jawa seperti apa gitu, kayak kelapa ditaruh di kandungan seperti jatuh apa, aku lihat dari nol sampai selesai. Singkat cerita, setelah kembali kita liburan lah apa atau bermain ke rumah teman ya, kita kembali ke Jakarta untuk bekerja. Dan saya tidak tahu kenapa, dan ada sesuatu hal energi positif menurut aku, itu adalah energi positif menurut aku ya. Singkat ceritanya gini, pas bulan Ramadan gitu, saya nunggu teman saya, dan ada nenek-nenek jualan kayak takjil. Dia jualan gorengan, dia jualan kayak kolak gitu-gitu yang udah dibungkusin. Jadi kalau udah beli tinggal ambil gitu ya. Saya nunggu di sampingnya. Setelah berbincang-bincang, dia bilang, kamu ini. Singkat cerita, aku tanyalah teman-teman sama ibu itu ya gitu. Emang aku terlihat seperti apa, Bu? Gitu. Apakah aku jahat? Oh, tidak gitu. Tetapi kamu punya punya kejawa-jawaan seperti itu. Udah, setelah itu clear lah, kita tutup di situ ya. Nah, aku nggak terlalu memikirkan itu. Setelah kedua, saya pernah kecelakaan teman-teman, benar-benar kecelakaan. Kaki saya benar-benar nggak bisa digerakin, luka besat-besut, dan saya tidak bisa bekerja selama 1 bulan gitu, karena kaki saya itu agak retak sedikit gitu ya. Dan yang datang mengobati saya adalah orang Jawa. Jadi didatangkan dari orang Jawa. Ibu itu ahli patah tulang gitu dari Jawa. Asalnya aku udah lupa, tapi kayak arah Jawa Kebumen gitu ya. Arah Jawa Kebumen itu datang, benar-benar datang untuk mengobati saya di situ. Setelah itu dia bilang gini, untung kamu punya penjaga yang sangat. Aku tanyalah teman-teman sama ibu itu ya gitu. Emang aku terlihat seperti apa, Bu? Gitu. Apakah aku jahat? Oh, tidak gitu. Tetapi kamu punya, clear lah, kita tutup di situ ya. Nah, aku nggak terlalu memikirkan itu. Setelah kedua, saya pernah kecelakaan teman-teman, benar-benar kecelakaan. Kaki saya benar-benar nggak bisa digerakin, luka besat-besut, dan saya tidak bisa bekerja selama 1 bulan gitu, karena kaki saya itu agak retak sedikit gitu ya. Dan yang datang mengobati saya adalah orang Jawa. Jadi didatangkan dari orang Jawa. Ibu itu patah tulang gitu dari Jawa. Asalnya aku udah lupa, tapi kayak arah Jawa Kebumen gitu ya. Arah Jawa Kebumen itu datang, benar-benar datang untuk mengobati saya di situ. Setelah itu dia bilang gini, untung kamu punya
punya penjaga yang sangat mahir, bagus ngejagain kamu. Kalau enggak kamu udah gitu. Aku bilang ya udah, aku punya Tuhan itu yang jagain aku gitu ya. Terus diobat apa segala macam lah, disitulah awal dimulainya gitu ya. Pertama-tama dulu aku punya teman tuh kayak kamu bersyukur punya penjaga ini, tetapi kamu harus baik-baik dan kamu harus benar-benar menjaga ini supaya tidak merugikan orang lain gitu. Aku bilang ini apa, saya nggak ngerti gitu ya. Dan ada satu momen di mana aku tidak tahu, pernah ada satu bilang ada ingin menjahatin kamu, tetapi kalian tahu ada orang ingin jahatin saya. Karena dia pernah mengaku waktu itu, dia bilang gini sama aku suka sama kamu. Jadi cowok ini benar-benar katanya suka sama saya karena aku tuh sebenarnya fans sama artis namanya, sebenarnya aku fans banget yang namanya penyanyi Tantri Kotak. Aku benar-benar fans lagu-lagunya, bahkan dia sendiri gitu ya. Aku fans banget dan aku melihat Tantri Kotak ada di dalam diri kamu. Kata teman aku ini, padahal aku ini sahabatan dan kamu sangat baik sama saya, baik banget, dan saya salah mengartikan itu. Saya pikir kamu juga suka sama saya, seperti itu. Dan teman setelah itu baru sadar kalau sebelumnya, jadi kita tarik ulur dulu ke belakang ya teman-teman. Jadi ada satu momen ketika waktu itu kita main sama ada kali lebih dari 10 orang kita main. Setelah itu dia yang kayak benar-benar seperti ini, dia bilang gini, aku tidak mau ada yang menyukai teman-teman sahabat, aku tidak mau ada suka, kalau aku nggak dapat minimal kita sahabatan gitu. Ceritanya dia bilang gini, gimana kalau aku jujur aja sekarang ke semua temanan ini, sekalipun itu persahabatan ini nanti bakalan ada pro kontranya kalau aku ungkapin perasaan aku ke si Rovinda ini, bilang gitu. Tapi sebelum dia mengatakan itu teman-teman, dia langsung pertama dia keringat dingin, dia nangis, kayak bukan nangis, mengaung gitu, kayak sedih. Nah teman-teman bilang gini, kalau lo diam aja kenapa, biasanya lo yang paling gacor gitu-gitu. Terus akhirnya dia bilang gini, dada aku sesak banget gitu. Oh ya udah kalau gitu kita pulang aja. Oh enggak gitu kan, aku nggak mau pulang, benar-benar aku pengen di sini gitu. Tapi dia kayak ngeliatin aku gitu. Terus aku bilang, kakak mau pulang, kita antarin aja yuk kakak, takut nanti kakak itu sesak napas apa segala macam. Kami bilang kayak gitu. Setelah itu dia jatuh dan kami panik. Setelah jatuh dia benar-benar berubah teman-teman, seperti harimau mengaum. Dia cakar lantai, terus wajahnya benar-benar menyeramkan sekali kan. Terus dibilang suaranya itu teman-teman mengaum, gimana suara harimau 100% kayak gitu. Akhirnya karena lama orang bilang ini kenapa gitu kan. Akhirnya kita antarin ke rumahnya. Setelah kita antar ke rumahnya, kita panggil Pak Ustadz. Pak Ustadz sudah ngerukiah dia 2 jam 3 jam gak bisa. Dan Pak Ustadz itu bilang ke kami bahwa ini tidak, aku nggak bisa nih, aku nggak tahu kenapa, kata Pak Ustadz, kata beliau itu udah berusaha semaksimal mungkin gitu ya. Akhirnya ada teman aku bilang gini, karena kita kan semuanya udah pulang nih ngantarin dia. Akhirnya pas nyampe di rumah Ustadz itu, teman aku ini ada salah satu teman aku bilang gini, ya udah yuk ngejauh dulu Rovinda, kamu nggak usah ngeliat ini gitu. Akhirnya kami pergi dari situ. Kami pergi agak jauh gitu, jauh banget gitu ya dari rumah teman aku. Nanti kita balik lagi. Setelah kita ngobrol-ngobrol, terus aku tanya kenapa kok bisa gitu ya. Ya udah nggak apa-apa lah, nggak usah dipikirin, ntar juga ini gitu. Akhirnya kita balik lagi. Dibilang teman-teman yang lain bilang gini, pada kenapa, pada kemana gitu ya. Enggak, tadi nyari angin katanya. Udah sembuh belum kak ini, aku nyebut kakak ini gitu. Udah, semenjak kalian pergi tiba-tiba sembuh gitu aja gitu. Oh ya udahlah, kalau udah sembuh kita pulang ke rumah kita masing-masing. Dan singkat cerita teman-teman, dari situ udah
udah banyak banget kejadian-kejadian seperti itu. Singkat cerita, di bulan puasa itu kan, ini masih di bulan puasa, ada teman aku juga ngajak aku, Vinda yuk kalau nanti pulang kerja temenin aku ke rumah saudara yuk gitu. Nggak enak lah, masa aku yang nemenin kamu, iya orang tua aku udah pergi gitu ya ke luar kota, nah aku jaga rumah gitu, aku mau ke rumah uak aku gitu. Oh ya udah, nanti aku temenin ya. Iya, setelah itu kita pergi. Aku nggak mau bohong teman-teman, bener-bener banget ini aku di sini aku tahu 100% bahwa aku itu ada yang jaga. Ceritanya gini, aku yang jaga adalah Tuhan aku sendiri, tetapi kita harus percaya bahwa di bumi ini ada hal-hal yang kita hormati dan kita percayai gitu ya teman-teman. Sehingga cerita kita sampai di rumah uaknya teman aku ini, 1 jam kita nggak dibuka teman-teman, benar-benar nggak dibuka. Singkat ceritanya teman aku ini kayak dibilang nelpon, ceritanya gini, dari situ dia bilang kamu bawa siapa gitu. Mungkin teman aku ini berpikir gini, oh mungkin karena teman aku ini bukan merayakan lebaran gitu karena beda keyakinan ya. Dibilang gini, kenapa Wak, kan ini cuma teman gitu. Oh ya udah gini aja ya, bener-bener teman saya tidak dimasukin ke rumah, hanya jadi di depan rumahnya itu ada balai-balai gitu ya, ada balai lah. Aku duduk di luar teman-teman, benar-benar duduk di luar. Ternyata bapak ini adalah Pak Ustadz gitu ya. Singkat cerita dia enggak bilang kamu siapa, dibilangnya gini, kamu kuat banget gitu ya. Datang dari rumah kami hampir sejam di luar. Aku di luar sama temanku ini teman-teman. Dibilang gini, kamu kuat gitu ya. 1 jam sebelum nyampe kamu ke rumah ini, saya menghampiri, benar-benar hampir datang nyampe di rumah ini. Dibilang seperti itu. Dan dia menarik ponakannya pergi jauh ngobrol. Tapi saya masih bisa pantau mereka ngobrol banyak gitu kan. Singkat cerita teman saya ini ngajak saya pulang gitu ya. Tapi sebelum pulang dibilang gini, kamu mau cerita sesuatu hal nggak sama saya? Kata Pak Ustadz itu gitu. Ya ampun, ini maksudnya apa ya gitu. Kenapa Pak Ustadz gitu kan? Enggak, kamu ada sesuatu hal enggak kamu ceritakan? Kalau kamu ceritakan kepada saya, mungkin saya bisa bantu kamu gitu. Karena menurut saya kamu ini terlalu menanggung beban yang sangat berat, menanggung beban yang sangat yang nggak pantas kamu tanggung ini, seperti itu ya. Terus aku tanya, iya Pak Ustadz, suatu saat nanti saya akan cerita ke Pak Ustadz, tapi ini kan momennya nggak pas gitu. Janji ya kamu datang ke sini lagi, tetapi kamu harus siap untuk menerima apa yang akan aku kasih tahu ke kamu gitu. Iya Pak Ustadz, aku bilang gitu ya. Akhirnya singkat cerita kami pulang dari rumah Pak Ustadz itu dan teman saya. Sampai di rumah teman-teman, aku kayak mikir gini, sebenarnya di diri aku ada apa sih, seperti itu ya. Dan yang paling gongnya adalah teman-teman, di sini aku mau cerita ya. Adik aku sendiri, jadi aku bareng sama adik aku di Jakarta gitu ya, bareng satu kosan dulu kami. Dia sangat takut kepada saya, seperti itu. Kenapa kok bisa takut? Aku bilang ke dia, aku benar-benar takut, aku orang temannya. Dia bilang kayak gini, kamu pulang aja dulu deh ke kampung berobat, kata gini. Berobat apa? Iya, kamu pergi ke orang pintar. Maksudnya ke orang pintar gimana? Aku tanya gitu. Karena sebenarnya aku mau cerita sama kamu, kalau kamu setiap malam itu berubah wujud, dibilang seperti itu. Berubah wujud seperti apa? Aku bilang gitu. Dan aku tidak merasakan apapun gitu. Merubah wujud apa? Kamu benar-benar merubah menjadi harimau yang sangat ganas, besar sekali, dan aku melihat nyata. Kamu itu udah beberapa kali malam-malam aku lihat kamu berubah jadi harimau besar gitu. Dan kamu meraung. Sebenarnya tempat tidur ini kamu cakar-cakarin gitu. Aku kalau sama adik aku sendiri pasti lebih percaya 100%, karena dia itu
Pokoknya teman-teman, karena saya menjaga adik saya biar nggak takut gitu ya, saya pergilah ke salah seorang teman yang bagaimana ya, yang bisa aku percaya 100%. Jadi saya curhatlah di sana bahwa aku mengalami seperti ini. Banyak hal-hal menurut aku apa ya, kalau disambung-sambungin banyak banget hal-hal seperti ini. Akhirnya dia cerita, sebelumnya aku juga pernah ditanyain orang gitu, itu teman kamu yang tinggi besar itu siapa? Ada orang yang nanya seperti itu ya. Kenapa gitu ya? Dia punya aura yang sangat tinggi. Aku nggak terlalu ini ya, disclaimer dulu, nggak mau yang apa ya, terlalu, kalau dibilang sekarang pick me gitu. No, itu bukan apa namanya, karakter aku pengen dibilang pick me apa segala macam, enggak gitu ya. Dibilang gini, daya tariknya itu sangat kuat dan harus berhati-hati sama ini orang, karena apa ya, dia punya aura dari tanah Jawa kuat gitu. Terus dari ada sesuatu hal yang menurut saya sih ini bisa dipertahankan karena ini baik, tetapi kalau dia nggak kuat gitu, banyak orang-orang yang takutnya nanti apa ya, nggak sinkron lah dianya sama pertemanannya sama atau apa segala macam. Dan ini orang itu susah untuk dijangkau sama makhluk bukan bahwa kayak, mohon maaf ya, kayak iniin orang lah, kalau orang nggak suka sama saya terus dikasih kirimin ini segala. Kalau itu teman-teman, aku nggak terlalu percaya gitu ya, seperti itu. Ada kiriman ini kiriman itu, enggak. Tetapi saya percaya karena adik saya sendiri yang ngobrol, dia tidak ada maksud apapun gitu. Kenapa dia harus bilang kalau saya itu berubah jadi harimau, suara saya harimau, saya mencakar-cakarin tempat tidur, dan itu sangat menakutkan bagi saya, kata adik saya. Langsung saya percaya. Dari rangkaian-rangkaian itu, teman saya berubah jadi harimau, terus yang kedua Pak Ustadz itu melihat saya juga seperti itu. Setelah rangkuman itu aku tanya teman jujur sama saya, waktu kita pergi lebaran ke rumah kamu yang Ustadz, dia ngomong apa gitu. Dibilang kamu itu ada pegangannya kuat, harimau juga gitu. Dan adik saya juga melihat saya seperti harimau gitu. Dan setelah aku ingat semuanya itu, ada tukang urut patah tulang kaki aku, terus ada juga yang tukang lebaran itu tuh, apa sih namanya, takjil jualan takjil itu. Akhirnya kita pergi, ditanyalah sama pembuka agama yang bagus gitu ya, di pembuka agama bagus ditanya gini, kalau ini kamu suka pegal nggak, kamu suka sakit ini nggak? Oh ya, aku suka sakit, pegel, lemes gitu ya, kayak ada rasa mual seperti itu. Dia tanya, kamu merasa nggak ada orang pengen jahatin kamu, tapi orang yang mau jahatin kamu itu kayak apa ya, ada sesuatu hal di dirinya dia gitu. Aku ingat-ingat lagi curhat temanku bilang gitu ya, aku bilang gitu, apa ini? Oh iya, itu betul, salah satunya itu gitu. Yang jagain kamu ini adalah orang yang bukan, yang jagain kamu ini adalah yang sangat baik gitu. Dan dia tidak ingin kamu ada orang menjahatin kamu gitu. Pernah ada salah satu yang ingin jahatin kamu, dia sampai ke bawah mimpi, tapi mungkin dia nggak jujur. Mungkin suatu saat nanti kalau kamu bersedia bertanya, tanyain aja seperti itu. Akhirnya aku tanya, itu kenapa ada di dalam diri saya gitu. Entah bagaimana dia mengikuti kamu gitu, karena saya juga teman-teman udah pernah ke Jawa, saya suka traveling, suka jalan-jalan teman-teman gitu ya. Saya tidak tahu kenapa, mungkin ada orang yang suka kamu di tanah Jawa, dan di sana dia mengirimnya untuk menemani kamu gitu. Jadi untuk temen, biar kamu ditemenin. Mungkin itu hanya kesannya karena saya pulang sendiri ya teman-teman. Mungkin aku nggak tahu juga, pokoknya
Aku nggak terlalu detail lah. Aku pengen aja ya udah, aku cukup Tuhan aja yang jagain aku, dan terima kasih selama ini siapapun yang jagain aku selain Tuhan aku sujud bener-bener terima kasih banget gitu ya. Dan terima kasih sampai di sini aja Pak Ustadz, aku bilang gitu ya. Aku bilang seperti itu karena adik aku sangat ketakutan ngeliatin aku. Aku nggak mau adik aku bener-bener takut melihat kakaknya sendiri, karena itu doang teman aku satu rumah gitu ya. Karena adik aku ini takut banget teman-teman gitu, karena dia baru datang dari kampung juga nyari kerja di Jakarta gitu ya. Akhirnya singkat cerita dari situ Pak Ustadz ini bilang, ini akan saya coba dan kamu harus benar-benar lebih dekat sama Tuhan kamu sendiri lagi. Kamu harus benar-benar menjaga diri kamu lebih baik lagi, karena ini 100% sangat baik gitu ya. Ya aku ingatkan lagi, aku pernah ke Jawa, beberapa kali aku pernah ke Jawa, ke Bandung gitu ya. Aku jaga lisan, tidak pernah. Dan setelah itu aku bilang aku benar-benar pengen lepas aja jika emang itu ada, karena sebenarnya aku tidak pernah melihat itu, tapi beberapa orang, lebih dari 3 orang udah melihat dengan jelas dia bareng sama saya gitu. Salah satunya adalah yang paling aku percaya adalah adik aku sendiri gitu ya, dan dia tidak mungkin berbicara yang tidak-tidak karena itu bukan tipenya dia itu adalah orang pendiam gitu ya. Dan mungkin tidak iseng, sekalipun iseng, kenapa isengnya dia berturut-turut kejadian gitu ya. Aku bilang oh ya udah, ini bisa kok sebenarnya gitu, ini ada kok yang mulangin nanti, tetapi kamu tahu gitu ya, kamu bersyukur, kamu punya bersyukur ini. Yang kedua, dia akan selalu mantau kamu sampai benar-benar dia percaya bahwa kamu bisa lepas atau bisa dilepaskan gitu ya. Dan ketiga, ada kok orang di luar sana banyak sekali yang suka sama kamu, suka dalam arti sayang sama kamu dan tidak ingin ada orang yang menyakiti kamu. Itu kelebihannya. Dan yang ini udah gak usah dipikirin lagi, dia akan kembali kok kepada tuannya gitu dengan baik. Karena dari segi yang bisa kita lihat ibaratnya itu ya, dia benar-benar sangat menyukai kamu, dia benar-benar senang ada di samping kamu seperti itu. Dan aku sangat berterima kasih itu. Dan setelah itu sih aku bilang, kalau kamu pergilah dengan Tuhanmu. Aku bilang aku juga punya Tuhan aku sendiri, pasti menemani aku, pasti dijaga aku dengan baik, tenang saja, aku bilang kayak gitu. Semoga semuanya lepas gitu. Tapi ya seperti itulah teman-teman, kalau dikait-kaitan lagi ya, karena aku rindu, aku punya teman banyak orang-orang yang di luar suku aku gitu kan. Terus ada orang Jawa yang baik sama aku gitu ya, itu tadi gitu. Jadi ada kok yang ngaitin kamu itu kelahiran Jawanya apa, kelahiran Jumat Kliwon kah, weton apa sih namanya, tulang wengi weton gitu, atau kamu Senin Wage gitu. Kalau malam satu suro kamu kayak gini, enggak, karena aura kamu tuh auranya jiwa kepemimpinan seperti itu. Aku sebenarnya sangat suka, tetapi kembali lagi biarkan Tuhan aja yang hanya merawat saya gitu ya. Semoga yang lain yang tidak ada kita lihat itu kembali ke asalnya, yaitu kepada Tuhan yang Maha Kuasa gitu loh teman-teman. Jadi thank you so much siapapun yang berbaik hati sama saya. Jadi teman-teman, karena ini bertepatan 1 Syuro kalender Jawa atau tahun baru 1 Muharram dalam Jawa gitu ya, saya mengucapkan dan hanya teringat bahwa aku pernah ada di di lingkungan yang sangat-sangat baik gitu ya. Benar-benar wow gitu ya, kayak spesial menurut aku seperti itu. Aku benar-benar spesial gitu loh teman-teman, spesial banget bisa menerima hal-hal seperti itu. Saya percaya atau tidak percaya, kalau ditanya menghormati, sekali lagi saya menghormati gitu, hormat kepada nenek moyang, kepada leluhur, seperti itu teman-teman ya.
Dan saya bangga pernah ada orang yang lebih banyak mencintai saya lebih daripada Tuhan saya gitu. Itu adalah sesuatu hal spesial, nilai plus buat aku sih, menurut aku ya. Bener-bener kayak nggak semua orang bisa pernah ada di posisi itu gitu. Dan aku adalah salah satunya. Aku bangga akan hal itu, benar-benar bangga banget teman-teman gitu ya. Ada seorang Jawa, bukan, aku bisa bilang Jawa atau Sunda lah, atau apa, siapapun itu yang memberikan orang perlindungan kepada saya, itu mau dari Jawa, Sunda, Betawi gitu, di luar Batak atau apa, aku sangat menghargainya dan aku sangat menghormatinya gitu ya. Benar-benar yes gitu ya. Berarti Tuhan itu tuh ada apa namanya ya, kado dari Tuhan itu tuh untuk ngejagain aku ya, seperti itu. Itu karena kalau dilihat dari rentetan sebelumnya gitu ya, banyak berkat gitu ya, dijauhi dari kemalangan, terus rezekinya kita ada aja gitu ya teman-teman ya. Jadi itu sesuatu hal yang tidak merugikan, kenapa tidak kita syukurin gitu. Dan aku bersyukur akan hal itu. Dan saya berterima kasih kepada siapapun yang memberikan saya perlindungan gitu ya. Mungkin beliau melihat saya butuh perlindungan secara di dunia ini lebih gitu ya. Karena saya melihat di diri saya sendiri juga gitu ya. Saya melihat bahwa Tuhan saya pun akan lebih gitu ya. Dan apa ya, susah untuk diungkapin gitu. Tuhan saya lebih mencintai saya untuk memberikan hadiah-hadiah spesial gitu. Jadi yang saya meyakini dan saya menghormati gitu. Terima kasih kepada siapapun, sekali lagi berulang-ulang kali saya katakan terima kasih kepada siapapun yang selama ini menjaga saya dengan caranya sendiri gitu.